Berikut adalah contoh soal latihan ulangan untuk bab fluida bergerak. Coba kita bahas bersama-sama ya. Dimulai dari soal nomor 1. Kata soal, pipa besar luas penampangnya 3 cm persegi, ujungnya mempunyai keran yang luasnya 2 cm persegi. Kecepatan zat cair yang mengalir pada pipa besar 0,2 meter per sekon. Dalam waktu 5 menit, zat cair yang keluar dari keran adalah, baik, kalau digambarkan persoalannya, ini ada pipa besar, luas penampangnya 3 cm persegi, kelajuan di penampang besar ini 0,2 meter per sekon, kemudian airnya keluar lewat keran yang luas penampangnya 2 cm persegi, ditanyakan volume air yang keluar dari keran. Maka untuk menjawab persoalan ini, kita gunakan konsep persamaan kontinuitas yang menyatakan bahwa pada aliran fluida, debit air di penampang 2 akan sama dengan debit air di penampang 1. Berarti kita cari debit air di penampang 2 dengan cara mencari debit air di penampang 1 ya. Nah, berarti debit air di penampang 1 sama dengan A1 kali V1, hasilnya ini sama dengan debit air di penampang 2 juga. Nah, setelah debit air di penampang 2 diketahui, maka volume air yang keluar dari penampang 2 bisa dicari lewat hubungan debit air itu sama dengan volume per selang waktu. Kita lihat soal yang nomor 2. Kata soal, air mengalir sepanjang pipa yang bentuknya seperti berikut. Luas penampang pipa di tempat 1 dan 2 masing-masing 6 cm persegi dan 3 cm persegi. Berdasarkan data pada gambar, maka kecepatan air pada penampang 1 adalah, baik, kalau kita lihat, titik 1 dan titik 2, ini tekanan di titik 2 akan lebih kecil. Kenapa? Karena luas penampangnya lebih kecil sehingga kelajuannya lebih besar. Berdasarkan hukum Bernoulli, kalau kelajuan fluida besar maka tekanannya akan menjadi kecil. Nah, ini ditunjukkan dengan ketinggian permukaan airnya yang lebih rendah dibandingkan dengan yang di atas titik 1. Nah, maka untuk mencari berapa kecepatan air di titik 1, bisa kita cari lewat beberapa konsep berikut. Pertama, dari persamaan kontinuitas, kita dapatkan bahwa V1A1 sama dengan V2 kali A2. Nah, dari sini kita akan bisa mendapatkan perbandingan antara V1 sama dengan V2. Ya, V2 sama dengan berapa V1, karena A1 dan A2-nya diketahui. Nah, kemudian dari persamaan Bernoulli, P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini rho GH1-nya bisa dicoret dengan rho GH2. Kenapa? Karena kedua titik dalam ketinggian yang sama, sehingga nilai H-nya sama, sehingga suku ini nanti nilainya sama, sehingga bisa dicoret. Ya. Nah, kemudian perbedaan antara tekanan titik 1 dan tekanan titik 2 bisa didapatkan dengan melihat perbedaan ketinggian permukaan airnya. Ya. Nah, perbedaan antara tekanan titik 1 dan titik 2, P1 min P2 ini sama dengan rho G kali delta H. Ya. Rho G kali delta H ini berarti perbedaan tekanan hidrostatis yang ditimbulkan oleh perbedaan ketinggian permukaan air ini. Nah, dari sini nanti bisa dicari berapa
kecepatan air di penampang 1. Kita lihat soal nomor 3. Kata soal, pada gambar di bawah ini air keluar dari lubang A dan jatuh di B. Jarak BC adalah, baik. Untuk persoalan ini memang ada rumus cepatnya, tapi disarankan untuk tidak menggunakan rumus cepat tersebut. Kita gunakan konsep dasarnya dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman kita. Ya, kalau pakai rumus cepat, tidak ada konsep yang bisa kita dapatkan. Ya. Nah, pertama bahwa perhatikan antara titik 1 di permukaan air dengan titik 2 di lubang. Ya. Nah, kalau kita terapkan persamaan Bernoulli, P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat, maka ada beberapa suku yang bisa dicoret. Pertama, tekanan udara luar di titik 1 dan titik 2 ini sama, ya, karena terbuka berhubungan dengan udara luar. Berarti P1 ini sama dengan P2 sama dengan tekanan udara luar, berarti bisa dicoret karena nilainya sama. Kemudian, V1 di sini adalah kelajuan turunnya permukaan air di titik 1. Nah, karena ini luas penampangnya besar sekali, sehingga kelajuan turunnya air ini pelan sekali, sehingga nilai V1 ini mendekati 0, sehingga suku ini bisa kita abaikan, bisa kita coret juga. Ya. Nah, tinggal sisanya rho GH1 sama dengan rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Semua suku mengandung rho, rho-nya bisa kita coret, sehingga tinggal sisa persamaannya adalah ini. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai V2 atau kelajuan keluarnya air dari lubang 2. Nah, setelah kita tahu kelajuan air yang keluar dari lubang 2, maka persoalan berikutnya adalah persoalan gerak parabola. Di mana kalau ada gerak parabola seperti ini, berarti waktu yang dibutuhkan air untuk sampai ke tanah bisa dicari lewat analisis gerak dalam arah vertikal, yang berarti seperti gerak jatuh bebas. Dan kemudian jarak mendatar yang ditempuh, ini bisa dicari dengan analisis gerak horizontal yang merupakan GLBB. Kita lihat soal nomor 4. Kata soal, fluida ideal dengan kelajuan 12 meter per sekon di dalam pipa bergaris tengah 3 cm masuk ke dalam pipa bergaris tengah 6 cm. Maka kecepatan alirnya menjadi, baik, ini persoalan tentang persamaan kontinuitas. Tinggal di sini yang harus hati-hati adalah yang diketahui adalah diameternya, ya, bukan luas penampangnya. Berarti kita gunakan hubungan luas penampang sama dengan 1/4 pi kali diameter kuadrat. Baru hubungan ini dimasukkan ke dalam persamaan kontinuitas. Kita lihat soal nomor 5. Kata soal, sebuah tangki terbuka yang tingginya 5 meter terisi penuh air. Sebuah lubang dengan luas 2 cm persegi dibuat di dasar tangki. Maka air yang keluar dari lubang dalam waktu 6 detik Oke, berarti mirip dengan soal yang nomor berapa tadi itu. Kita analisis antara titik 1 di permukaan air dan titik 2 di lubang. Ya, kalau kita terapkan persamaan Bernoulli, berarti P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Ada beberapa suku yang bisa kita coret, penjelasannya seperti di atas.
Nanti tinggal sisanya GH1 sama dengan GH2 tambah setengah V2 kuadrat. Dari sini bisa kita dapatkan nilai V2. Setelah V2 didapatkan, kita bisa mencari volume air yang keluar. Ingat, volume itu adalah debit air dikali waktunya. Debit airnya sama dengan luas penampang kali kecepatan. Kalau volumenya tahu, maka masanya bisa dicari.